kita selesaikan ya. Mungkin kita masuk metode bersyukur. Nanti kita rangkai dulu dari 6 metode, yaitu iman, sabar, sholat, ikhlas, tawakal, dan bersyukur. Itu tuh untuk apa? Kan tadi saya menjelaskan masih parsial ya, sepotong. Nanti saya akan rangkai. Sebenarnya untuk apa sih kita belajar 7 metode ini ya? Jadi iman, sabar, sholat, ikhlas, tawakal, bersyukur ya. Untuk apa? Nanti biar ibu paham, karena yang tadi saya jelaskan baru terpotong-potong, belum saya rangkai. Baik ya? Mempersingkat waktu ya. Kita akan mulai. Kenapa kok kita harus belajar 7 metode ini? Sebenarnya 7 metode ini adalah cara untuk menjalani kehidupan, Mbak. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau Bapak Ibu misalnya punya masalah, apapun masalahnya, dengan 7 metode ini insya Allah harusnya dalam menjalani hidup tuh insya Allah Ibu Bapak Ibu akan bahagia. Ya, baik. Sekarang kita masuk metode yang ke-6, yaitu bersyukur. Ya, saya yakin semua yang hadir di sini sudah tahu yang namanya bersyukur itu apa ya? Apa Bapak Ibu bersyukur itu? Kok bersyukur puas? Bersyukur itu berterima kasih terhadap kita diberi sesuatu. Oke ya. Sekarang saya menjelaskan dulu biar Bapak Ibu paham ya. Baik. 1, seperti biasa saya akan bertanya, apa manfaatnya Allah menyuruh kita bersyukur? Apa manfaatnya? Sesuai surat 14 ayat 7 ya. Ini aja langsung kita pakai ayat aja lah kalau yang ini ya. Silakan Pak Teddy. Surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Nah, terus? Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Oke, saya mau nanya nih Bu. Di surat ini ada berapa golongan? Di surat ini ada berapa golongan? Hanya 2. Kalau bersyukur ditambah nikmatnya, kalau tidak bersyukur di azab. Berarti cuma 2 pilihan ya. Sekarang saya mau nanya, sedih, bingung itu bersyukur atau tidak bersyukur? Berarti ibu bapak kena yang ditambah atau diazab? Siap? Kok bingung? Marah itu bersyukur atau tidak bersyukur? Berarti kalau bapak marah siap diazab? Loh kok? Loh kan di situ cuma 2 kan? Jika kamu bersyukur, Allah akan menambah nikmatmu. Tapi jika kamu mengingkarinya, azabku lebih pedih. Berarti kalau Bapak Ibu bersyukur pasti ditambah. Kalau tidak bersyukur pasti diazab. Bapak Ibu tahu nggak kan ayat ini? Berarti kalau Bapak Ibu ada kejadian, pilih marah atau sabar? Kenyataannya? Nah, kenapa? Loh kok baru sadar? Lo hati-hati loh Bapak Ibu, karena di situ cuma 2 golongan. 1 golongan bersyukur ditambah, 1 golongan tidak bersyukur pasti diazab. Halo Bapak Ibu? Nah, jelas ini? Oke, sekarang saya kupas lebih dalam. Definisi bersyukur itu apa definisinya? Berterima kasih terhadap sesuatu apapun pemberian, kan begitu kan? Ya enggak? Terus hatinya senang atau tidak? Oke, kita buktikan ya. Coba tolong sekarang ibu-ibu ya, ibu-ibu ngomong terima kasih ke saya, tapi sambil marah, tapi tulus. Ayo, coba Bapak. Iya, berterima kasih, ngomong berterima kasih, marah, tapi tulus. Coba. Bisa nggak? Bisa nggak? Lihat, ini saya mau membuktikan orang yang berterima kasih itu pasti tidak bisa marah. Jadi kalau ibu bapak bersyukur, kira-kira bakal marah nggak? Nggak bisa. Mau dites lagi? Coba ibu bapak bilang alhamdulillah ke saya sambil marah tapi tulus, ayo. Bisa nggak? Nih, jadi dibuktikan ya. Jadi tidak mungkin orang bersyukur itu hatinya dongkol, tidak mungkin.
Saya sudah bersyukur sih Pak Ustadz, tapi bersyukur nggak? Nggak bisa. Orang bersyukur itu pasti hatinya senang. Ngerti ini Bapak Ibu? Jadi nggak usah merancukan definisi bersyukur, awas. Karena banyak ibu tuh alasan. Saya sudah bersyukur Pak, tapi nggak pakai tapi. Karena disimpulkan ternyata orang bersyukur itu tidak mungkin hatinya dongkol. Jelas ini Bapak Ibu? Baik, sekarang kita kupas. Apa sih definisi bersyukur? Bersyukur itu adalah apa? Berterima kasih kepada Allah terhadap apapun yang Allah berikan. Jelas ini Bapak Ibu? Benar berterima kasih kepada Allah? Saya mau nanya, Allah tuh pasti membuat dua kejadian saja Pak. Kejadian enak sama tidak enak. Betul nggak ini? Berarti mau enak dan tidak enak, kalau itu dari Allah, harusnya kita bersyukur atau marah-marah? Oke, Allah misalnya ngasih penyakit ke ibu, ke bapak, berarti bapak ibu harusnya ngomongnya apa? Benar? Benar nggak ini? Ayo kita perbaiki. Ingat ya, bahwa Allah pasti hanya memberi dua kejadian dan pasti niatnya baik. Kenapa kok saya yakin Allah niatnya baik? Ada ayatnya Pak, buka surat 4 ayat 40. Semua ada ayatnya. Kenapa Allah, kok saya yakin Allah itu tidak menginginkan kita menderita? Ada, surat 4 ayat 40, silakan. Surat An-Nisa ayat 40. Silakan dibaca. Sungguh, Pasti Allah kalau mau bersumpah janjinya pasti sungguh dulu. Ya, lihat ya, silakan. Allah tidak akan menzolimi seseorang Tuh. walaupun sebesar Zahra. Oke, Zahroh itu apa? Zahroh itu apa? Biji terkecil, atom. Jadi ada nggak niatan Allah membuat kita menderita, ada nggak Pak? Tapi pertanyaan saya, banyak nggak orang yang merasa menderita? Nah kalau banyak itu berarti salahnya dia sendiri atau salah Allah? Salah dia sendiri karena dia tidak mengerti hakikat kehidupan. Jelas Bapak Ibu? Jadi bersyukur itu apa? Berterima kasih kepada Allah terhadap apapun yang Allah berikan. Mau kejadian enak, mau kejadian tidak enak, karena kita yakin Allah dengan niat yang baik. Kira-kira niat baik Allah harusnya kita berterima kasih atau marah-marah? Jadi ketika Allah mengizinkan suami ibu galak, itu dari Allah atau bukan? Berarti ibu harusnya berterima kasih atau marah? Nah, kok jadi pelan? Ngerti nih ibu-ibu? Oke, bagaimana sih metodenya yang benar supaya kita bisa bersyukur dengan benar ya Pak ya? Baik, saya kupas sekarang. 1. Berterima kasih ketika diberi, wajar atau tidak? Nih contoh. Saya ngasih ke ibu nih, saya ngasih ke bapak ya misalnya ya Pak. Saya ngasih ke bapak. Pas saya ngasih, bapak berarti ngomong ke saya apa? Terima kasih. Jadi ketika kita berterima kasih ketika diberi itu wajar nggak? Wajar ya? Nih yang kedua, saya ngasih, tapi ibu diam saja, pantas nggak? Apa ya? Pantas nggak? Saya ngasih, ibu diam aja, pantas nggak? Oke, atau yang ketiga, saya ngasih, bapak malah marah-marah, wajar atau kurang ajar? Baik, kita simpulkan sekarang, ya. Allah itu memberikan dua kejadian. Kejadian enak dan tidak enak. Tapi niatnya baik nggak? Sesuai surat 4 ayat 40? Berarti meskipun itu tidak enak, kira-kira baik atau tidak? Kalau niat baik harusnya ketika Allah kasih kejadian tidak enak, yang wajar itu berterima kasih, diam saja atau marah-marah. Selama ini ketika dikasih sakit. Berarti Bapak Ibu silakan dipilih. Bapak Ibu itu termasuk orang yang wajar, tidak pantas atau kurang ajar. Kalau wajar berterima kasih, kalau diam saja tidak pantas, kalau marah-marah kurang ajar. Saya mau nanya selama ini. Bapak Ibu kalau dikasih kejadian tidak enak tuh berterima kasih atau marah-marah? Halo Bu? Nah, padahal kalau marah-marah itu siap di azab. Halo Pak, Bu? Baru sadar ayat ini?
Padahal di situ cuma dua Pak, nggak ada pilihan Pak. Kalau kamu bersyukur aku akan menambah, kalau tidak bersyukur pasti, ada kata pasti kalau nggak salah. Pasti diazab oleh Allah. Makanya kalau ibu semakin tidak menerima, semakin pusing, maka ibu akan semakin berat dalam menjalani masalah hidup. Karena selama ini ibu tidak termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Berarti termasuk hamba-hamba yang kurang ajar. Jelas ibu-ibu, bapak-bapak? Nih, biar makin sadar, saya rubah polanya sedikit ya, cara berpikirnya ya. Gini, saya mau nanya, kapan kita berterima kasih? Kapan? Kita berterima kasih itu kapan? Pada saat diberi. Setuju nih? Pertanyaan kedua, orang berterima kasih itu bisa dongkol atau tidak? Kan tadi udah dicek ya. Coba bapak ngomong terima kasih ke saya, ibu ngomong terima kasih ke saya, tulus sambil marah, nggak bisa kan? Jadi kata kuncinya orang berterima kasih itu pasti hatinya tidak dongkol. Setuju ini bapak ibu? Ya. Oke, sekarang bersyukur. Bersyukur itu adalah berterima kasih kepada Allah. Kapan kita berterima kasih kepada Allah? Pada saat diberi. Allah tuh memberi kapan? Setiap saat. Namanya orang berterima kasih boleh dongkol tidak? Berarti setiap saat kita tidak boleh dongkol. Barulah itu ciri-ciri orang yang bersyukur. Halo Pak, Bu, pada diem ini? Jadi kalau ibu pengen mengaku bersyukur, berarti setiap saat bapak ibu tidak boleh dongkol. Kenapa? Karena Allah memberi setiap saat. Contohnya apa? Udara yang kita hirup. Contohnya apa? Darah yang mengalir di tubuh kita. Contohnya apa? Jantung yang berdetak dalam diri kita. Semua pemberian Allah. Dan sangat tidak pantas kalau bapak ibu tidak bersyukur. Tapi kan Pak, oke. Bapak misalnya hutang 2 miliar. Oke, Allah selesaikan. Tapi bapak nggak bisa ngedip, mau? Mau nggak? Artinya apa? Tetap nikmat Allah lebih besar dari masalah yang bapak ibu hadapi. Makanya Allah benci orang-orang yang tidak bersyukur. Sampai di surat Ar-Rahman berkali-kali Allah bilang, nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Oke, masalah ibu selesai. Tapi ibu telinganya hilang satu, mau? Tuh, mau masalah selesai tapi hilang telinganya satu, mau? Berarti tetap nikmat Allah lebih besar dari masalah yang bapak ibu hadapi. Makanya Allah benci orang-orang yang tidak bersyukur. Sebesar apapun masalah bapak ibu, tetap nikmat Allah lebih besar dari masalah yang bapak ibu hadapi sekarang. Nggak akan bisa dibandingkan Pak. Coba bapak ibu ngedip saja, itu udah luar biasa kan? Oke, masalah bapak ibu selesai tapi bapak ibu nggak bisa ngedip, mau? Mau nggak? Nah, nih ya. Mungkin bapak ibu tidak sadar nih ya, nikmat Allah yang luar biasa ya. Saya akan sadarkan. Silakan Pak Teddy buka surat 3 ayat 122. Sebentar, saya cek dulu deh. Saya udah lupa nih, ayat ini saya nggak pakai nih. Surat 3 ya. Kalau nggak salah 122 Pak, 122. Sebentar. Oh bukan. Sebentar. Ini ayatnya luar biasa Pak, sebenarnya Pak. Sebentar ya. Sebentar Pak. Saya lupain. Sebentar. Oke. Surat 3 ayat 154. Ya. Coba Bapak Ibu sadarkan ini. Surat 3 ayat 154. Silakan. Surat Ali Imran ayat 154. Oh ya, ngantuk ya. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Lihat ya, setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu Dia menurunkan rasa aman kepadamu, terus berupa kantuk
yang meliputi segolongan dari kamu. Jadi Bapak dalam kondisi ruwet, dalam kondisi sedih, Allah tiba-tiba sering ngasih rasa kantuk. Coba kalau Bapak nggak bisa tidur, kebayang nggak masalah Bapak kepikiran terus? Pernah Bapak bersyukur nggak dapat rasa kantuk? Enggak kok Pak, saya tiap hari ngantuk. Wah itu beda lagi ceritanya. Maksudnya rasa kantuk itu ternyata anugerah. Ketika kita stres, ketika kita depresi, Allah sampai mengatur di dalam Al-Quran memberikan rasa ngantuk. Luar biasa nggak Pak? Bayangkan. Coba baca ulang lagi Pak. Perhatikan Bapak. Allah sampai begitu perhatiannya dengan kita Pak. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Lihat, setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Tuh, bayangkan Pak. Allah tuh sampai pedulinya sama kita, kita stres pun Allah buat ibu-ibu tuh ngantuk. Meskipun setelah bangun stres lagi nggak apa-apa ya. Tapi minimal kan Allah sudah perhatian kan? Pernah Bapak Ibu bersyukur dengan rasa kantuk? Atau saya mengantuk terus? Pelor. Itu beda ya kalau ngantuk yang itu ya. Ayolah Pak, apa lagi saya bilang. Yang membuat Bapak hidup menjalani hidup tidak bahagia itu apa alasannya gitu loh. Ya, Bapak Ibu jelas ini Bapak Ibu? Jadi marilah kita luruskan kita dalam menjalani hidup. Saya takutnya Bapak Ibu hidup tidak bahagia sampai nanti meninggal tidak bahagia, kan rugi. Padahal bahagia itu adalah murni pemberian dari Allah. Ya, saya jelaskan. Coba saya mau nanya. Menurut Bapak Ibu, bahagia itu kita ciptakan atau pemberian dari Allah? Jangan ikutin saya jawabannya. Biar saya bisa jawab. Ayo, menurut Bapak Ibu, jawab salah nggak apa-apa ya. Menurut Bapak Ibu, bahagia itu karena kita ciptakan atau pemberian dari Allah? Atau saya tanya gini deh, orang bahagia itu apa? Ayo, saya mau nanya. Kan Bapak Ibu tadi tujuannya ingin bahagia dunia dan akhirat kan? Sekarang saya mau nanya, orang bahagia itu apa? Hah? Oke, saya mau nanya, apa iya orang miskin tuh menderita semua? Apa iya orang kaya tuh bahagia semua? Berarti kaya miskin bukan ukuran kan? Oke, kalau gitu bahagia itu apa? Iya, gimana caranya? Wah, repot ini. Padahal Bapak Ibu nanti saya sebutkan Bapak Ibu ketawa sendiri loh. Benar saya jelas. Bapak Ibu nggak sadar di sini. Ya, saya jelaskan ya. Lo bagaimana Ibu Bapak bisa bahagia kalau Bapak Ibu sendiri tidak tahu bahagia itu apa, kan begitu ya? Lo ya kan gimana bisa bahagia Bapak Ibu aja nggak tahu bahagia itu apa? Ya? Nih, saya jelaskan. Ibu Bapak tiap hari minta buka surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Ibu perhatikan ayatnya. Itu loh Bu yang Bapak Ibu tiap hari minta itu bahagia itu. Coba. Al-Fatihah 6 dan 7. Silahkan dibaca artinya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Terus? Yaitu jalan. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atau kebahagiaan. Jadi orang bahagia itu kalau kita di jalan yang lurus. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu belum bahagia pasti belum. Sudah. Lah, sadar gak ini? Loh, lo baru sadar? Lihat, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang engkau beri anugerah nikmat atau kebahagiaan. Jadi pertanyaan saya, kalau kita di jalan yang lurus pasti bahagia atau tidak? Berarti kalau sekarang Bapak Ibu belum bahagia pasti belum, meskipun merasa sudah lurus. Kan banyak yang merasa ya? Ya silakan aja, tapi harusnya bahagia. Berarti pertanyaan saya, berarti kalau di ayat ini, bahagia itu proses atau hasil? Kalau di ayat ini, ayo. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang kau beri anugerah nikmat. Bahagia itu diproses atau di hasil? Proses. Pertanyaan saya, jadi saat ini pun Bapak Ibu bisa bahagia enggak? Yang penting di mana? Jalan yang
lurus. Jadi meskipun masalah belum selesai, istri masih cerewet, hutang masih banyak, kalau bapak ibu di jalan yang lurus, bahagia atau tidak? Jadi kalau punya masalah itu fokus di menyelesaikan masalah atau di jalan yang lurus? Biasanya menyelesaikan masalah, kejebak bapak ibu selama ini. Kalau bapak ibu masalah apapun, suami seperti apapun, kalau ibu di jalan yang lurus pasti bahagia. Berarti kalau sekarang bapak ibu tidak bahagia, pasti belum lurus apapun alasannya. Makanya bahagia itu pemberian dari Allah. Setelah apa? Setelah ibu di jalan yang lurus. Jadi meskipun suami masih centil, tapi kalau ibu di jalan yang lurus, bahagia nggak? Berarti masalah nggak suami centil? Ya enggak, bahagia. Istri cerewet, kalau bapak di jalan yang lurus, bahagia enggak? Meskipun istri masih cerewet, kalau bapak di jalan yang lurus, bahagia enggak? Pasti bahagia. Jadi kalau bapak ibu punya masalah, bapak ibu fokus menyelesaikan masalah atau di jalan yang lurus? Ketika bapak ibu di jalan yang lurus, bonusnya masalah selesai. Bukan menyelesaikan masalah, itu tujuan utama bukan bapak dan ibu. Tujuan utama kita di jalan yang lurus. Sudah berapa tahun bapak ibu belum paham? Lah bapak ibu tiap hari baca Al-Fatihah kan itu? Lah terus kenapa nggak ngerti? Jelas bapak ibu? Jadi banyak orang terjebak di sini, Pak, kenapa ya masalah saya belum selesai? Pak, kenapa ya hutang saya belum selesai? Allah nggak nyuruh itu. Allah cuma nyuruh bapak ibu di jalan yang lurus, meskipun masalah belum selesai pasti bapak ibu tetap bahagia. Rumusnya begitu, gitu loh Pak, Bu. Jelas ini bapak ibu? Jadi selama ini kalau punya masalah fokusnya menyelesaikan masalah atau di jalan yang lurus biasanya? Masalahnya yang terjadi, akhirnya hidupnya montang manting. Montang pusing, manting pusing. Jelas bapak dan ibu semuanya? Paham ya bapak ibu ya, Al-Quran ini harus memahami Pak, hakikatnya harus dipahami Pak. Kalau sekedar dibaca doang nggak bisa Pak. Bapak ibu harus memahami hakikat hidupnya. Ini tersiratnya, ini yang diajarkan guru saya. Memahami Al-Quran itu bukan tersurat saja, tapi tersirat di balik itu. Kalau tidak bapak ibu kan susah, menjalani hidup susah. Jelas bapak ibu? Jadi yang namanya bahagia itu diproses atau hasil? Jadi salah atau benar kalau nanti kalau saya kaya saya bahagia? Salah atau benar? Salah. Nanti kalau masalah saya selesai saya bahagia? Salah atau benar? Salah. Karena masalah selesai akan datang masalah yang kedua. Nah. Jelas ibu-ibu semua ya? Awas hati-hati, bapak ibu harus memahami ilmu kehidupan. Ini saya jelaskan, ini ilmu cara menjalani hidup. Karena kalau tidak mengerti bapak ibu bingung terus nanti. Jadi ketika ada masalah, fokuskanlah di jalan yang lurus. Harusnya bapak ibu tanya kepada saya, Pak, bagaimana caranya supaya saya di jalan yang lurus? Ibu tanya gitu nggak? Ayo tanya kepada saya. Oke, ada ayatnya. Silahkan buka surat 98 ayat 5. Semua ada Pak ayatnya Pak? Silakan, 98 ayat 5. Bagaimana cara supaya kita di jalan yang lurus, ya? Surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah. Silakan. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ya, padahal mereka tidak disuruh kecuali hanya apa? Memurnikan ketaatan atau menyembah Allah dengan ikhlas. Itulah agama yang lurus. Pertanyaan saya, jadi kalau kita ingin di jalan yang lurus kita harus apa? Ikhlas, taat 100% kepada Allah. Taat ya. Jadi ada terjemahan lain,
Kata lain dari ikhlas itu adalah memurnikan ketaatan. Oke, saya akan bahas ya. Apa itu maksudnya memurnikan ketaatan? Ini saya jelaskan. Contoh, di beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah sering berbicara aku atau kami. Pernah mendengar Bapak Ibu? Nah, saya mau nanya, kami itu Allah sendiri atau bersama pasukannya? Yang namanya kami, bersama pasukannya ya, malaikat dan lain-lainnya. Baik. Misalnya contoh, ini contoh memurnikan ketaatan. Misalnya Allah nyuruh, hei malaikat, catat amal baik, amal buruk manusia. Ketika Allah nyuruh malaikat mencatat amal baik, amal buruk, malaikat tuh tunggu dulu setengah jam baru ngerjain atau langsung mengerjakan? Kenapa malaikat langsung mengerjakan? Karena malaikat taat 100% kepada Allah, karena ketaatannya itulah malaikat dimasukkan golongan kami. Paham Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bahagia, ingin di jalan yang lurus, minimal Bapak Ibu harus meningkatkan ketaatan. Setuju ini? Oke, sekarang saya mau nanya. Semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini harus atas izin Allah. Betul? Oke, Ibu difitnah orang, Bapak difitnah orang. Kira-kira Bapak tuh langsung taat menerima atau loading dulu? Saya ulang. Allah mengizinkan kejadian tidak enak, misalnya disakiti, atau misalnya Bapak Ibu difitnah orang. Biasanya Bapak Ibu tuh langsung taat atau loading dulu? Biasanya langsung taat atau loading dulu? Kenapa loading? Jadi kalau Bapak Ibu ingin di jalan yang lurus, Bapak Ibu harus mulai sekarang memurnikan ketaatan. Seperti siapa? Seperti Nabi Ibrahim ketika disuruh menyembelih Ismail. Pernah dia ngomong? Coba kalau itu kena sama Bapak atau Ibu, apa yang dipikiran? Allah sadis kan? Ayo bayangkan. Kenapa Nabi Ibrahim langsung menerima saja? Tidak ngomong, tidak protes. Karena dia taat 100% kepada Allah. Ya kan Pak, kita bukan Nabi, ya minimal harus mengikutilah. Jangan taatnya 5% terus gitu loh Pak. Jelas Bapak Ibu? Kira-kira kalau Allah menguji ketaatan tuh dengan sesuatu yang enak atau yang tidak enak biasanya? Pasti dengan sesuatu yang tidak enak. Makanya pas Allah ngasih kejadian tidak enak, Allah akan melihat Bapak Ibu tuh loading atau langsung taat. Bagaimana supaya cepat langsung taat, bagaimana caranya? Melihat izin Allahnya, baru cepat Bapak Ibu. Saya mau nanya, Bapak Ibu sekarang kira-kira sudah langsung taat atau masih kurang taat? Kalau kurang taat itu berarti bakal dikasih kejadian enak atau tidak enak? Siap-siap. Tapi Allah tidak melihat tidak enaknya. Allah hanya melihat seberapa taat Bapak Ibu dalam menerima kejadian yang Allah izinkan. Hati-hati di sini. Jadi ternyata kalau kita ingin di jalan yang lurus apa Pak? Memurnikan ketaatan. Apapun kejadian yang terjadi, Bapak Ibu harus menerima sebagai keyakinan itu izin Allah. Meskipun itu kejadian yang tidak enak. Paham Bapak Ibu semua? Ya sudah ya, karena waktunya sudah asar. Nanti kalau memang menurut Bapak Ibu ini bermanfaat, kita lanjut workshop yang kedua ya Pak ya. Tapi saya sudah tidak akan membahas metode. Kita masuk ke dalam ilmu kehidupan, baru ngaji yang sebenarnya Pak ya. Jadi ini poin utama supaya Bapak Ibu paham saja dulu. Nanti setelah paham 7 metode, nanti saya rangkai bagaimana nanti judulnya adalah memahami hakikat hidup untuk mengenal Allah. Ya, karena ini dasar dari semua ilmu ini ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf kalau tadi ada kata-kata saya menyinggung Bapak dan Ibu. Dimaafkan ini? Ya, mohon maaf ya, tadi kan saya bilang wajar tidak wajar kan begitu ya. Cuma saya ingin sekedar ayo menyadarkan, jangan terlalu banyak terjebak di masalah hidup. Hidup itu cuma sekali, kalau Ibu menderita terus kapan bahagianya gitu loh. Nah, baik, dari saya cukup sekian. Wabil taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.